Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami di sini untuk memenuhi tugas dari Bapak Hadiatur Rahman. Untuk mewawancarai tentang Pancasila. Kepada beberapa orang yang ada di kafe. Untuk lebih serunya, yuk ikutin kegiatan kami. Ayo. Kita di sini minta waktunya sebentar ya untuk menanya-nanya aja sih. Sebelumnya namanya siapa ya? Namanya Fani. Risti. Di sini kita mau nanya tentang Pancasila nih. Apa aja sih simbol Pancasila itu? Kalau nggak salah yang pertama itu bintang, yang kedua itu rantai emas, yang ketiga itu pohon beringin, yang keempat kepala banteng, terus yang terakhir itu kalau nggak salah padi dan kapas. Makasih. Kan dalam Pancasila kita harus menerapkan nilai Pancasila nih dalam kehidupan sehari-hari. Kasih contoh dong nilai Pancasila apa aja yang Mbak lakuin setiap hari gitu. Ya kalau diambil dalam contoh sempitnya tuh Mbak ya, kalau kita berangkat sekolah kan pasti harus salaman kayak gitu. Ada orang tua ya tentunya. Makanya Gotong royong membersihkan lingkungan desa. Maaf sebelumnya Mbak, mengganggu waktunya. Dengan Mbak siapa ya? Saya Afida Wafizairo. Oh, di sini saya ingin bertanya tentang Pancasila, Mbak. Kan simbol Pancasila itu Garuda. Mengapa Garuda itu menghadap ke kanan? Kalau menurut saya pribadi mungkin karena kanan ini baik ya. Orang zaman dahulu mungkin berpikir bahwasanya kanan itu baik. Jadi berharap Indonesia ini akan menuju jalan yang baik gitu. Apalagi kan kanan itu juga termasuk dari sunnah Rasul, dari kebaikan. Mungkin seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Rangga. Baik Mas, bolehkah saya bertanya tentang Pancasila? Bisa. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Bangga menjadi warga negara Indonesia. Turut menjadi bagian dari pewaris budaya. Lebih mengenal budaya dari etnis lain. Gunakan identitas bangga serta mengharumkan nama bangsa, mengetahui prestasi. Ya, makasih Mas. Mohon maaf Mas, siapa namanya sebelumnya? Nama saya Muhammad Farhan. Boleh saya tanya tentang Pancasila? Monggo, legowo, silakan. Apa akibat jika tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Kalau misalnya tidak ada Pancasila, namanya Pancasila, kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila itu merupakan dasar daripada negara kita ini. Sama halnya kalau misalnya dalam Islam itu, kalau misalnya tidak ada yang namanya iman, kemudian tidak ada yang namanya panutan ataupun istilahnya rujukan yang kita pegang, maka otomatis agama Islam itu akan hancur dan tidak akan kekal sampai sekarang. Sebaliknya, jika tidak ada yang namanya Pancasila yang menjadi dasar daripada masyarakat Indonesia, maka otomatis negara ini umurnya tidak akan panjang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia itu negara yang beragam agamanya. Seperti halnya kayak misalnya Hindu, Buddha. Jadi dengan adanya Pancasila ini kita dituntut untuk bersatu meskipun kita itu berbeda. Jadi kalau misalnya negara ini tidak ada yang namanya Pancasila, bisa jadi negara ini umurnya juga bisa berumur 1 tahun, 2 tahun. Tidak bakalan bisa berumur sampai 75. Dan tidak bakal pula kita akan merayakan yang namanya 17 Agustusan. Kalau misalnya kita tidak punya yang namanya sila ini. Kayak misalnya sila pertama. Apa itu sila pertama? Karena kita ketahui bersama bahwasanya setiap sila yang ada itu mengandung dan memiliki keterikatan yang sangat erat dengan yang namanya masyarakat Indonesia. Jadi kita bersyukur bahwasanya Indonesia ini memiliki sila ataupun Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman daripada masyarakat Indonesia. Mungkin hanya itu, Mbak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ani Astuti. Di sini saya ingin bertanya mengenai Pancasila, Mbak. Pertanyaannya itu
peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu jatuh pada tanggal berapa? Jatuh pada tanggal 1 Oktober 1966. Baik, mungkin hanya itu, Pak. Sekian, terima kasih. Hanya ini karya kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.